Lu pernah nggak ngerasa udah kasih semuanya buat seseorang, tapi tetap aja semua yang lu lakuin terasa salah di matanya? Lo udah berusaha hadir di setiap momen dia butuh. Lo udah sabar ngadepin segala moodnya. Lo bahkan rela nurunin harga diri cuma biar hubungan itu tetap hidup. Tapi ujungnya lo tetap disalahin, tetap disalahpahami, tetap dianggap nggak cukup. Awalnya lo pikir mungkin lo yang kurang, mungkin lo belum cukup dewasa, mungkin lo harus lebih perhatian lagi, lebih lembut lagi, lebih sabar lagi. Dan lo lakuin itu semua. Lo ngelawan ego lo sendiri. Lo turunin standar lo coba ngerti dia bahkan di saat dia sendiri nggak ngerti dirinya. Tiap kali dia marah tanpa alasan lo diem. Tiap kali dia tiba-tiba berubah sikap, lo masih nanya dengan nada lembut. Ada apa? Lo berharap dengan ketulusan, dia bakal sadar bahwa lo nggak pernah niat nyakitin. Lo cuma pengen tetap ada, tapi ternyata makin lo ngasih, makin dia ngerasa berhak buat ngambil. Makin lo ngertiin, makin dia ngerasa lo gampang dikontrol. Sampai akhirnya lo sadar, bukan lo yang kurang, tapi dia yang nggak bisa ngelihat seberapa besar perjuangan lo. Dan di titik itu rasa lelah mulai tumbuh. Bukan karena lo udah nggak cinta, tapi karena lo sadar nggak ada gunanya terus berjuang buat orang yang nggak mau menghargai kehadiran lo. Lo mulai ngerasa aneh. Dulu lo takut kehilangan dia. Tiap kali dia dingin lo panik. Tiap kali dia jarang balas pesan, lo langsung mikir yang enggak. Tapi sekarang setiap kali dia bersikap cuek, lo malah tenang. Setiap kali dia mulai main tarik ulur, lo cuma senyum kecil. Bukan karena lo udah nggak peduli, tapi karena lo udah capek ngerasa bersalah buat sesuatu yang bahkan bukan salah lo. Ada momen di mana lo ngaca, dan lo sadar lo udah nggak jadi diri lo sendiri. Lo terlalu sibuk jadi versi yang dia mau, sampai lupa siapa lo sebenarnya. Lo mulai kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan jati diri. Dan itu semua cuman karena lo pengen diterima. Lo pengen hubungan itu berhasil, walau lo sadar cuman lo yang berjuang. Tapi pada akhirnya, nggak ada hubungan yang bisa bertahan kalau cuma satu pihak yang bertahan. Lo bisa ngasih segalanya, waktu, perhatian, pengertian, bahkan ego lo sendiri. Tapi kalau dia nggak punya niat yang sama, semua itu cuma bikin lo kehabisan tenaga. Dia mungkin terbiasa ngerasa jadi pusat dunia lo. Terbiasa dapat perhatian lo. Terbiasa lo yang selalu minta maaf duluan. Sampai akhirnya saat lo mulai diem, dia nggak ngerti harus ngapain. Karena yang biasanya ngejar tiba-tiba berhenti. Yang biasanya ngemis perhatian, sekarang udah nggak peduli lagi. Dan lo tahu apa yang lebih nyakitin dari semua itu. Bukan karena dia pergi, tapi karena lo sadar. Semua pengorbanan lo nggak pernah cukup. Lo udah kasih segalanya, tapi dia nggak pernah puas. Dia masih nyari celah buat nyalahin lo, masih ngebandingin lo, masih bikin lo ngerasa salah. Bahkan di saat lo cuman pengen berbuat baik, lo disalahin karena terlalu perhatian. Lo disalahin karena terlalu cuek. Lo disalahin karena jujur, tapi juga disalahin kalau lo diem. Seolah apapun yang lo lakuin, hasilnya tetap aja sama. Lo salah, dan dari situ pelan-pelan lo mulai ngerti. Ternyata, bukan cinta yang bikin seseorang tetap bertahan, tapi penghargaan. Kalau dia udah nggak menghargai kehadiran lo, nggak peduli seberapa tulus lo berjuang, semua itu bakal tetap kelihatan salah. Karena yang dia lihat bukan niat lo, tapi kesempatannya buat ngerasa lebih tinggi dari lo. Lo pernah ngerasa kayak gitu kan? Ketika lo cuma pengen dipahami tapi malah dianggap terlalu dramatis. Ketika lo cuma pengen didengar tapi malah dibungkam dengan kalimat dingin. Kamu lebay banget sih. Padahal lo cuma pengen hubungan itu sehat, jujur, dan saling terbuka. Tapi buat dia, itu cuma alasan buat nyalahin lo lagi. Akhirnya, lo berhenti ngomong. Lo berhenti menjelaskan. Lo berhenti berusaha ngebenerin sesuatu yang cuma lo doang yang mau benerkan. Dan di saat lo mulai berhenti peduli, lo justru ngerasa lebih tenang. Ada rasa lega yang aneh, kayak beban yang selama ini lo pikul perlahan turun dari pundak. Mungkin awalnya terasa asing. Lo bingung kenapa lo nggak sesakit dulu. Lo heran kenapa lo bisa tidur nyenyak, padahal dulu tiap malam kepala lo penuh pertanyaan. Kenapa dia berubah? Tapi di balik semua itu lo sadar, ternyata tenang itu muncul bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena lo udah berhenti maksa hal yang jelas-jelas nggak bisa lo kendalikan. Lo udah coba segalanya. Lo udah berjuang dengan tulus tanpa niat nyakitin siapapun. Dan kalau pada akhirnya semua itu tetap salah di matanya, berarti bukan lo yang harus berubah, tapi dia yang belum siap dicintai dengan cara yang tulus.
Kadang orang yang lo sayang belum tentu siap menerima kasih sayang yang nyata karena mereka lebih terbiasa hidup dalam drama, dalam permainan tarik ulur, dalam hubungan yang penuh pembuktian. Lo nggak gagal bro, lo cuma dikasih pelajaran bahwa cinta sejati nggak pernah nuntut lo buat kehilangan diri sendiri. Kalau harus terus berkorban sampai lo nggak kenal siapa lo lagi, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan lo nggak lahir buat jadi korban dari rasa yang sepihak. Jadi ketika lo mulai lelah, ketika lo mulai berhenti peduli, itu bukan berarti lo menyerah. Itu artinya lo sadar bahwa mencintai diri sendiri juga penting. Bahwa tenang lebih berharga daripada terus memaksakan sesuatu yang cuma bikin lo hancur pelan-pelan. Karena pada akhirnya, nggak ada cowok yang lemah karena berhenti berjuang. Yang lemah itu justru mereka yang tetap bertahan di tempat yang nggak menghargai kehadirannya. Dan lo bukan salah satunya. Lo cuma akhirnya paham bahwa berhenti peduli bukan bentuk kebencian, tapi bentuk paling dewasa dari keikhlasan. Saat lo sampai di titik itu, dunia lo mulai berubah, beban lo berkurang, pikiran lo lebih tenang, lo mulai ingat lagi gimana rasanya hidup buat diri lo sendiri. Dan pelan-pelan, tanpa lo sadari lo mulai pulih. Bukan karena dia balik, tapi karena lo akhirnya sadar, lo nggak butuh lagi diterima oleh orang yang nggak pernah bisa menghargai keberadaan lo. Itulah titik baliknya. Saat lo berhenti peduli, bukan karena lo dingin, tapi karena lo udah selesai berjuang sendirian. Dan di titik itu, tanpa lo sadari, lo udah mulai menang. Waktu pertama kali lo mulai menarik diri, dia nggak langsung sadar. Dia pikir lo cuma lagi ngambek. Dia pikir ini cuma fase biasa, kayak sebelumnya. Yang nanti bakal reda dan lo bakal balik lagi ngejar dia kayak dulu. Karena selama ini, dia udah terbiasa lihat lo panik setiap kali dia mulai berubah sikap. Dia udah terbiasa lo yang minta maaf duluan, walau bukan lo yang salah. Udah terbiasa lo yang selalu nyari cara buat nyenengin dia, bahkan waktu lo lagi capek atau kecewa. Tapi kali ini, lo beda. Lo nggak ngejar, lo nggak nanya kabar dengan nada cemas. Lo nggak ngejelasin apa-apa. Lo cuma tenang, dan ketenangan lo itu justru jadi hal yang paling bikin dia nggak tenang. Awalnya dia ngelihat lo diem, terus berpikir, pasti nanti juga balik lagi. Tapi waktu berlalu, lo nggak balik-balik juga. Nggak ada pesan panjang yang nanya dia kenapa berubah. Nggak ada ajakan buat ketemu. Nggak ada usaha buat ngebenerin keadaan. Yang ada cuman lo yang sibuk dengan hidup lo sendiri. Lo mulai nongol di tempat yang dulu jarang lo datengin. Lo mulai posting hal-hal yang nunjukin kalau lo lagi sibuk, bukan buat pamer, tapi karena emang lo beneran fokus ke diri sendiri. Lo udah nggak lagi ngeluh, nggak lagi nyari simpati, nggak lagi berharap dia sadar. Dan dari situ perlahan-lahan, dia mulai ngerasa aneh. Karena yang dulu nunggu pesan darinya tiap malam, sekarang malah bisa tidur nyenyak tanpa mikirin apapun. Yang dulu selalu nyari perhatian, sekarang malah kayak udah lupa rasanya butuh validasi. Lo berubah, dan perubahan itu nggak sesuai sama skenario yang dia bayangin. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tenang banget sih? Dia udah beneran nggak peduli? Dia udah nemuin orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepalanya. Bukan karena dia cinta, tapi karena egonya mulai keganggu. Karena selama ini dia pikir lo nggak akan bisa hidup tanpa dia. Dia pikir lo bakal terus balik seberapa jauh pun dia dorong lo pergi. Tapi ternyata lo beneran pergi. Dan yang lebih nyakitin buat dia, lo pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa marah, tanpa penjelasan panjang. Ketenangan lo itu jadi ancaman buat egonya. Cewek yang terbiasa dikasih perhatian tanpa batas, tiba-tiba harus ngadepin kenyataan kalau perhatian itu hilang. Dan anehnya justru di situ dia mulai gelisah. Dia mulai mikir ulang tentang semua sikapnya. Mulai nyalahin dirinya sendiri. Tapi bukan karena menyesal, lebih karena nggak terima kehilangan kendali atas lo. Lo tahu apa yang paling bikin cewek bingung? Bukan saat cowoknya marah, tapi saat cowoknya diem. Karena marah masih bisa ditangani, masih bisa dipancing biar keluar emosi, masih bisa dikontrol dengan kata-kata. Tapi kalau diem, kalau tenang, itu tandanya cowoknya udah selesai main di level emosional. Dan itu artinya dia nggak punya kekuatan lagi buat ngatur lo. Lo sekarang udah bukan cowok yang sama kayak dulu. Lo nggak lagi ngemis perhatian, nggak lagi sibuk ngebenerin hal yang cuman lo doang yang peduli. Lo mulai nyadarin bahwa kedamaian lebih berharga daripada validasi dari seseorang yang nggak tahu cara menghargai. Lo mulai paham bahwa nggak semua kehilangan harus dilawan. Ada yang cukup diterima, biar lo bisa tumbuh dari situ.
Sementara lo tenang, dia malah ribut dalam pikirannya sendiri. Dia mulai buka ulang chat lama, mulai ngeliat foto-foto kalian, mulai nginget-inget hal kecil yang dulu dia remehin. Dulu waktu lo kirim pesan panjang cuman buat bilang aku kangen, dia bales seadanya. Sekarang waktu nggak ada lagi pesan itu, dia justru nunggu. Dulu waktu lo selalu nanyain udah makan belum, dia nganggep itu biasa. Sekarang tiap kali makan sendirian dia keinget. Nggak ada lagi yang peduli kayak lo dulu. Dan lo cuma diem, fokus pada hal-hal yang bikin lo tenang. Lo mulai olahraga, mulai kerja lebih serius, mulai nikmatin waktu sama teman-teman lo tanpa rasa bersalah. Bukan karena lo pengen pamer bahwa lo bisa bahagia tanpa dia, tapi karena lo sadar, lo memang bisa. Lo nggak butuh siapapun buat ngasih arti ke hidup lo. Semakin lo tenang, semakin dia kehilangan pijakan. Karena semua permainannya tiba-tiba nggak lagi berhasil. Senyumnya yang dulu bisa ngebuat lo lemah, sekarang cuma lewat tanpa efek. Kalimat dinginnya yang dulu bisa bikin lo mikir semalaman, sekarang cuma lo baca sekilas dan lo tinggalin. Dan saat dia sadar lo udah nggak bereaksi, dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Daripada sekadar perhatian, dia kehilangan kekuasaan atas lo. Ego cewek itu aneh. Mereka bisa nggak peduli sama lo selama lo masih peduli sama mereka. Tapi begitu lo berhenti peduli, mereka mulai nyari alasan buat ngerti kenapa. Karena buat mereka, kehilangan perhatian lo berarti kehilangan cerminan yang selama ini bikin mereka ngerasa berharga. Lo mungkin nggak sadar, tapi setiap detik lo memilih buat tetap tenang, lo sebenarnya lagi ngasih pelajaran paling mahal buat dia. Bahwa lo bukan boneka yang bisa dimainkan dengan perasaan. Bahwa lo juga manusia, punya batas, punya harga diri, dan bisa bangkit tanpa harus terus nunggu seseorang yang nggak tahu gimana caranya menghargai keberadaan lo. Ketenangan lo bukan tanda lo kalah. Justru itu tanda lo udah ngerti arti kekuatan yang sesungguhnya. Karena cowok yang kuat bukan yang selalu menang debat, bukan juga yang selalu punya jawaban, tapi cowok yang bisa tetap tenang di tengah orang yang pengen lihat dia hancur. Dan sekarang lo ada di titik itu. Lo nggak lagi sibuk ngelawan, lo nggak lagi sibuk ngebuktiin. Lo cukup jalan, pelan tapi pasti. Lo biar setelah beberapa waktu lo bener-bener tenang dan nggak ngasih reaksi apapun. Di titik itu, dia mulai ngerasa aneh. Hidupnya kayak ada sesuatu yang hilang. Tapi dia nggak tahu apa. Biasanya tiap kali dia posting sesuatu, lo pasti respon. Tiap kali dia ngambek, lo pasti minta maaf duluan. Tiap kali dia mulai dingin, lo pasti nyari cara buat nyairin suasana. Sekarang, semua itu nggak ada lagi. Lo nggak komentar, lo nggak ngejar, lo nggak bales story-nya. Lo bahkan nggak ngelirik. Dan itu bikin dia mulai gelisah. Awalnya dia pura-pura santai. Dia masih berlagak cuek, masih tampil seolah hidupnya baik-baik aja. Tapi jauh di dalam hati dia mulai terusik. Karena selama ini dia terbiasa ngerasa penting di hidup lo. Dan sekarang ketika lo berhenti peduli, dia kehilangan tempat di mana egonya biasa tumbuh. Dia mulai buka-buka chat lama. Scroll ke atas, lihat percakapan yang dulu penuh perhatian dari lo. Pesan-pesan panjang yang dulu dia baca setengah hati. Sekarang pesan itu justru terasa berarti. Dia ngulang baca semuanya cuma buat ngerasa lo masih ada. Walau sebenarnya lo udah nggak di sana lagi. Sampai akhirnya, dia mulai mikir gimana caranya buat muncul lagi. Tapi tentu aja dia nggak mau kelihatan butuh. Egonya terlalu besar buat ngakuin itu. Jadi dia mulai cari alasan. Alasan yang kelihatannya kecil, tapi cukup buat buka obrolan. Kadang dia mulai dengan hal sepele kayak, aku nemuin barang kamu waktu beresin kamar. Atau tiba-tiba nanya hal random, kamu masih ingat tempat makan yang dulu sering kita datengin? Padahal jelas-jelas itu cuma alasan. Bukan karena dia kangen barang itu, tapi karena dia kangen perhatian yang dulu selalu lo kasih. Dia mungkin juga mulai bales story lo, pura-pura nyambung obrolan dari hal ringan. Haha, lucu banget nih. Cuma biar bisa ngeliat lo bales atau enggak. Dan begitu lo bales santai, dia ngerasa menang kecil. Tapi begitu lo diem aja, nggak nanggepin lebih lanjut, dia malah bingung lagi. Karena dulu cukup satu balesan dari dia aja udah bisa bikin lo balik lembek. Sekarang respon lo datar, tenang, rasional. Dan itu bikin dia kehilangan arah. Di kepalanya ada perang besar antara rasa penasaran dan gengsi. Dia pengen tahu lo masih peduli nggak? Tapi di sisi lain, dia juga nggak mau kelihatan kalah. Jadi dia mulai main aman. Muncul, terus ngilang lagi.
ngasih tanda-tanda kecil tapi nggak mau nunjukin niat sebenarnya. Kadang dia juga nyoba lewat jalur nggak langsung. Dia mulai nanya-nanya teman lo, dia sibuk banget ya sekarang? Atau pura-pura nimbrung di lingkaran pertemanan lo, cuman biar bisa tahu sedikit tentang lo. Mungkin dia mulai aktif lagi di media sosial yang dulu sama sekali nggak dia sentuh. Cuma karena tahu lo masih di sana, dia mulai upload hal-hal yang menurutnya bisa nyentuh sisi emosional lo. Lagu yang dulu sering kalian dengerin bareng, tempat yang dulu kalian datengin, atau caption yang ambigu tapi jelas banget arahnya buat lo. Dan lo lihat semuanya tapi lo diem. Bukan karena lo nggak sadar, tapi karena lo udah ngerti. Dulu mungkin lo bakal langsung nyangka itu tanda cinta. Tapi sekarang lo paham, itu bukan tentang cinta, itu tentang ego. Dia bukan nyari lo karena rindu, tapi karena nggak terima kehilangan kendali atas lo. Cewek kayak gitu bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan rasa dibutuhkannya. Dia butuh lo buat ngisi kekosongan di egonya, bukan di hatinya. Karena kalau dia beneran cinta, dia nggak nunggu lo pergi sejauh itu buat sadar. Dia nggak nunggu sampai lo bener-bener tenang buat akhirnya mulai nyari cara nyentuh lo lagi. Dia cuma bingung, gimana mungkin cowok yang dulu begitu bergantung, sekarang bisa hidup tanpa dia? Gimana mungkin cowok yang dulu ngemis perhatiannya, sekarang malah nggak bereaksi sama sekali? Pertanyaan itu pelan-pelan berubah jadi obsesi. Dan makin lo nggak bereaksi, makin kuat rasa penasarannya. Dia mulai ngelakuin hal-hal yang dulu bahkan dia anggap nggak penting. Mulai bikin status yang mirip kayak lo. Mulai nyalin gaya lo ngomong, mulai ngingetin diri sendiri sama versi lo yang dulu. Dia nggak sadar, semua itu bukan karena dia cinta, tapi karena dia butuh ngerasa relevan lagi di hidup lo. Tapi lo udah beda bro. Lo nggak lagi main di arena yang sama. Lo udah nggak ke-trigger sama sinyal-sinyal palsu. Lo tahu kapan sesuatu datang dari ketulusan, dan kapan datang dari ego. Jadi lo biarin aja. Lo nggak perlu ngeblok, nggak perlu marah, nggak perlu ngejelasin apapun. Lo cukup diem karena lo tahu tenang lo lebih berisik daripada 1000 kata. Sementara dia sibuk nyari alasan buat ngontak lo lagi, lo justru makin jauh melangkah. Lo udah nemuin hal-hal baru yang bikin lo bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Lo udah sadar bahwa kehadiran lo dulu bukan masalah kurang, tapi masalah salah orang. Dan sekarang, ketika dia berusaha balik cuman karena kehilangan kendali, lo tahu itu bukan cinta yang lo mau jaga lagi. Pada akhirnya, dia bakal sadar juga bahwa nggak semua orang bisa dia panggil balik seenaknya. Nggak semua hati bisa dipermainkan sesuka keinginannya. Dan nggak semua cowok bakal tetap diam di tempat sambil nunggu dia berubah. Karena lo bukan cowok yang sama lagi. Lo udah belajar bahwa cinta tanpa penghargaan cuma bikin lo kehilangan arah. Dan lo udah cukup waras buat nggak balik ke tempat yang dulu cuma nguras energi lo. Jadi biarin aja dia nyari alasan, biarin aja dia muncul tiba-tiba. Karena lo udah nggak butuh alasan buat tetap tenang. Lo udah ngerti, kadang diam bukan tanda kalah. Tapi tanda lo udah terlalu dewasa buat ngulang kesalahan yang sama. Dan itulah yang paling nggak bisa diterima ego dia. Lo bukan lagi cowok yang bisa dipanggil dengan satu pesan. Lo udah jadi seseorang yang dia pikir nggak bakal berubah. Tapi sekarang, lo justru jadi versi terbaik lo sendiri. Dan itu yang bikin dia gila. Di titik ini lo udah nggak ngelakuin apa-apa. Lo nggak nyari dia, nggak ngebahas apapun tentang dia. Bahkan lo nggak ngerespon setiap kali dia nyoba buat muncul lagi. Buat lo semuanya udah selesai. Lo udah lewat fase ngebuktiin diri. Udah lewat fase nunggu dia sadar. Sekarang lo cuman fokus buat tenang, buat nyembuhin diri sendiri. Tapi buat dia, justru disinilah semuanya baru mulai. Bukan karena dia tiba-tiba sadar kehilangan cinta lo. Bukan juga karena dia akhirnya ngerti seberapa besar perjuangan lo dulu. Tapi karena egonya mulai ngerasa terancam. Cewek yang terbiasa dikasih perhatian tanpa batas biasanya ngerasa punya kendali. Dia ngerasa berhak mutusin kapan lo boleh deket, kapan lo harus jauh, kapan lo layak dikasih perhatian, dan kapan lo harus diabaikan. Tapi sekarang semua itu udah nggak berlaku. Kali ini lo nggak nunggu aba-aba. Lo nggak lagi tunduk di bawah suasana hatinya. Dan itu bikin dia nggak nyaman. Dia mulai ngerasa kehilangan kuasa yang dulu bikin dia ngerasa lebih tinggi. Dulu, setiap kali dia ngilang, lo pasti panik. Setiap kali dia dingin, lo pasti nanya terus sampai dia luluh. Sekarang dia ngilang, lo malah diem. Dia dingin, lo malah tenang. Dan dari situ egonya mulai memberontak. Dia mulai ngerasa, kok bisa sih dia cuek gini? Dulu aja dia sampai nangis waktu aku jutekin. Sekarang malah kayak nggak peduli sama sekali.
dia nggak sadar lo nggak berubah karena dendam. Lo berubah karena udah capek. Udah cukup belajar bahwa nggak semua yang lo kejar bakal menghargai usaha lo. Dan ketika lo berhenti, bukan berarti lo kalah, justru lo menang. Karena lo akhirnya berhenti ngasih energi ke hal yang cuma nguras diri lo sendiri. Tapi buat dia, yang hidupnya digerakkan sama ego, ketenangan lo terasa kayak hinaan. Kayak bentuk penolakan paling telak yang bisa dia terima. Karena bagi dia, lo seharusnya tetap jadi cowok yang tunduk di bawah emosinya. Cowok yang gampang dipanggil balik, cowok yang nggak bisa jauh dari dia. Dan ketika lo bisa nunjukin bahwa lo baik-baik aja tanpa dia, itu nyakitin egonya lebih dari apapun. Dia mungkin nggak akan ngaku. Dia masih bakal pura-pura kuat, masih bakal update hal-hal seolah hidupnya bahagia. Tapi kalau lo perhatiin, postingannya mulai berubah. Kalimatnya mulai lebih nyindir, lebih sarkastik, lebih berusaha kelihatan nggak peduli. Padahal isi hatinya kebalikannya. Dia mulai nyindir, lucu ya orang bisa berubah secepat itu. Atau nggak nyangka ternyata ada yang bisa pura-pura tenang setelah semua yang terjadi. Padahal yang dia maksud, ya lo. Dia cuma nggak bisa ngomong langsung karena gengsinya terlalu besar buat ngakuin bahwa lo udah bikin dia kehilangan kendali. Dan yang menarik makin lo tenang, makin dia nyoba buat narik perhatian. Dia mulai tampil lebih berbeda. Entah dengan cara tampil lebih cantik, lebih aktif, atau bahkan mulai deket sama cowok lain, bukan karena dia beneran tertarik, tapi cuma buat ngetes reaksi lo. Dia pengen tahu apakah lo masih punya rasa, apakah lo masih bisa cemburu, apakah lo masih bakal bereaksi seperti dulu. Tapi lo diem, lo nggak balas apapun, lo nggak nunjukin cemburu, nggak nunjukin kecewa, dan itu yang paling bikin dia hancur. Bukan karena lu jahat, tapi karena lu nggak lagi jadi cermin buat egonya. Karena dulu, dia bisa ngerasa berharga lewat reaksi lo. Sekarang lu nggak ngasih cermin itu lagi. Lu nggak kasih dia bayangan tentang dirinya sendiri. Dan tanpa lu sadari, itu bikin dia kehilangan arah. Cewek yang digerakkan oleh ego nggak kuat kalau posisinya kebalik. Dia terbiasa punya kendali. Terbiasa jadi yang diinginkan, bukan yang ingin. Tapi sekarang, lo yang tenang, lo yang sulit ditebak, lo yang nggak butuh validasi darinya. Itu bikin dia merasa kecil, merasa kalah, dan yang paling nggak bisa dia terima, merasa nggak penting. Dia mulai ngerasa campur aduk. Duan maras bingung dan penasaran. Dia mulai nyalahin lo dalam diam, mulai bilang ke dirinya sendiri. Dia sombong sekarang, padahal sebenarnya bukan sombong. Lo cuma sadar nilai lo sendiri. Lo cuma udah nggak mau lagi dijatuhin buat bikin orang lain ngerasa tinggi. Pelan-pelan, dia mulai terobsesi. Dia mulai ngamatin lo tanpa lo tahu. Mulai cari tahu lo lagi deket sama siapa, lagi sibuk ngapain. Bahkan hal kecil kayak jam berapa, lo online pun bisa jadi perhatian dia. Dia mulai ngerasa kehilangan hal yang dulu nggak dia jaga. Dan di dalam kepalanya, ada kalimat yang mulai sering muncul. Gue pikir dia nggak akan bisa berubah. Gue pikir dia bakal terus di sini. Gue pikir gue bisa balikin dia kapanpun gue mau. Itulah titik di mana egonya mulai retak. Dia sadar, cowok yang dulu dia anggap lemah justru yang paling kuat. Cowok yang dulu dia remehin, sekarang justru yang paling tenang. Cowok yang dulu dia pikir nggak bisa hidup tanpa dia, ternyata justru bisa berdiri tanpa butuh siapapun. Dan itulah yang paling nyakitin buat ego cewek. Bukan karena dia kehilangan cowoknya, tapi karena dia kehilangan pengaruhnya. Karena buat cewek yang digerakkan ego, kendali itu segalanya. Ketika lo nggak lagi bisa dia kontrol, lo jadi ancaman buat keseimbangannya. Lo nggak perlu ngomong apa-apa. Cukup dengan nggak bereaksi, lo udah ngasih pelajaran yang lebih keras dari kata-kata manapun. Lo udah buktiin bahwa lo bisa tetap tenang, bahkan setelah semua yang dia lakuin. Dan dalam ketenangan lo itu, dia belajar sesuatu. Pelajaran yang dia nggak akan pernah mau akui, bahwa dia bukan pusat dunia lo lagi. Dia nggak bisa nerima itu. Nggak bisa nerima kenyataan bahwa cowok yang dulu begitu tunduk sekarang udah bebas. Dan saat ego cewek udah mulai kehilangan kendali, dia mulai gila. Bukan karena cinta, tapi karena nggak terima lo tenang. Karena buat dia, cowok yang tenang itu tanda kalahnya dia. Tapi buat lo, itu tanda lo akhirnya menang tanpa harus ngelawan siapapun. Setelah semua drama dan tarik ulur emosional yang terjadi, sekarang posisi lo berubah total. Kalau dulu dia yang tenang dan lo yang panik, sekarang kebalik. Lo yang tenang, dia yang mulai resah. Lo yang adem, dia yang mulai overthinking.
Dan tanpa lo sadari, lo udah jadi sesuatu yang paling dia benci. Sekaligus paling dia penasaranin. Misteri cewek selalu tertarik sama sesuatu yang nggak bisa dia tebak. Dulu, lo terlalu mudah ditebak. Dia tahu lo bakal ngechat duluan kalau dia ngilang. Dia tahu lo bakal minta maaf duluan kalau ada masalah. Dia tahu lo bakal cari cara buat baikan. Bahkan ketika yang salah itu dia, semua pola lo bisa dia baca. Dan disitulah dia merasa aman. Karena dia tahu, lo selalu ada di bawah kendalinya. Tapi sekarang semuanya berubah. Lo udah bukan cowok yang sama. Lo nggak lagi buru-buru klarifikasi, nggak lagi ngejar validasi, nggak lagi nyari pembenaran dari dia. Lo tenang, cuek, dan bahkan kadang kayak nggak peduli sama eksistensinya. Buat dia, itu aneh. Buat dia, itu nggak masuk akal. Dia mulai nanya dalam hati, dia kenapa ya sekarang? Dia beneran udah nggak peduli? Atau dia cuma pura-pura? Dan disitulah misteri itu mulai tumbuh. Dia mulai mikir lo berubah karena ada yang baru. Dia curiga lo lagi deket sama seseorang. Dia mulai kepoin story lo. Bahkan hal-hal kecil yang dulu nggak pernah dia perhatiin sekarang jadi penting banget. Kalau lo update kopi di tempat baru, dia mulai mikir, dia sama siapa di situ? Kalau lo repost lagu mellow, dia nebak-nebak. Jangan-jangan itu kode buat seseorang. Kalau lo nggak update apapun, dia malah makin kepo. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Lagi sibuk atau lagi sama orang lain? Yang lucu, makin lo diem, makin pikirannya ribet. Karena di kepala dia, ketenangan lo itu bukan cuma soal tenang. Buat dia, itu kode. Dan karena dia udah kebiasaan hidup dalam permainan siapa yang lebih peduli duluan, sekarang dia kalah main. Dia ngerasa udah kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu gampang banget dia kuasai. Loh, misteri itu bikin dia gelisah. Karena selama ini, yang bikin dia nyaman bukan cinta lo, tapi kepastian lo. Kepastian bahwa lo selalu ada, lo selalu nunggu, lo selalu ngebuktiin. Sekarang kepastian itu hilang. Dan dia nggak tahu harus ngapain buat dapetin lagi. Dia mulai main kode, mulai update hal-hal yang menurutnya bisa bikin lo bereaksi. Mulai cerita ke temen tentang cowok lain, dengan harapan kabar itu sampai ke lo. Atau bahkan mulai pura-pura bahagia cuma buat lihat apakah lo bakal muncul lagi. Tapi lo tetap diem, lo tetap tenang. Dan semakin lo nggak bereaksi, semakin dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Cewek dengan ego tinggi, paling nggak tahan kalau dia nggak bisa nebak perasaan cowok. Karena di situ harga dirinya dipertaruhkan. Dia pengen tahu apakah lu masih sayang. Dia pengen tahu apakah lu masih nyimpen perasaan. Tapi yang bikin dia stres, lu nggak ngasih tanda apapun. Lu nggak kasih clue, nggak kasih reaksi. Bahkan kadang kayak lu nggak sadar kalau dia masih ngamatin lo. Dan sekarang, lu jadi sesuatu yang langka buat dia. Bukan karena lu susah didapetin, tapi karena lu nggak bisa dikendalikan. Lu nggak lagi bereaksi berdasarkan emosinya. Lo nggak lagi main di ritme yang diatur. Lo udah keluar dari permainan itu sepenuhnya. Dan sekarang lo jalan di frekuensi lo sendiri. Setiap kali dia lihat lo kelihatan bahagia, dia ngerasa campur aduk. Setengah iri, setengah penasaran, setengah nyesel. Dia pengen percaya kalau lo cuma pura-pura. Tapi di dalam hatinya dia tahu lo beneran tenang. Dan itu yang paling nggak bisa dia terima. Makin hari, rasa penasarannya tumbuh jadi semacam obsesi halus. Dia mulai bandingin cowok-cowok lain sama lo. Mungkin dia deket sama seseorang, tapi hatinya nggak bisa berhenti mikirin, kenapa dia bisa berubah sedewasa itu? Kenapa gue dulu nggak bisa dapetin versinya yang kayak sekarang? Lo sekarang bukan cuma seseorang dari masa lalunya. Lo udah jadi teka-teki yang nggak bisa dia pecahin. Dia mulai kehilangan arah, karena semakin dia pengen tahu tentang lo, semakin lo jauh. Semakin dia nyoba munculkan reaksi, semakin lo nggak bereaksi. Dan di titik itu dia baru sadar satu hal yang menakutkan. Kali ini, bukan dia yang ninggalin, tapi lo yang beneran pergi. Lo bukan lagi cowok yang berjuang mati-matian buat dipahami. Lo bukan lagi cowok yang ngemis perhatian. Sekarang lo berdiri di tempat yang bahkan dia nggak bisa jangkau. Dan anehnya justru karena lo tenang, lo jadi makin menarik. Bukan karena lo berusaha kelihatan keren, tapi karena lo bener-bener udah bebas dari genggamannya. Buat dia, lo sekarang jadi misteri yang nyakitin, sesuatu yang nggak bisa dia kuasai. Nggak bisa dia tebak tapi juga nggak bisa dia lupain. Lo kayak luka yang udah sembuh tapi masih ninggalin bekas. Setiap kali dia ngeliat lo, dia keinget kalau dulu dia yang nyia-nyiain sesuatu yang berharga. Dan sekarang, rasa penasaran itu nggak akan hilang begitu aja. Karena sekali lo berhenti jadi cowok yang gampang ditebak, lo berubah jadi seseorang yang nggak cuman kuat, tapi juga bikin penasaran.
tanpa harus ngomong apa-apa. Dan buat cewek yang egonya tinggi, nggak ada hal yang lebih menyiksa daripada harus ngaku bahwa cowok yang dulu dia remehin, sekarang jadi misteri yang nggak bisa dia pahami dan nggak bisa dia lupain. Akhirnya, lo sampai di titik yang nggak pernah lo bayangin dulu. Bukan karena lo tiba-tiba jadi orang lain, tapi karena lo tumbuh. Dulu lo mungkin pernah mikir, suatu hari gue pengen dia nyesel. Pengen dia ngerasain rasa kehilangan yang sama kayak yang lo rasain dulu. Pengen dia tahu gimana rasanya dicuekin, disepelein, dilupain. Tapi sekarang, semua itu nggak penting lagi. Lo nggak nyari pembalasan. Lo nggak butuh dia nyesel buat ngerasa tenang. Karena lo udah nemuin sesuatu yang jauh lebih berharga dari validasi atau penyesalan orang lain, yaitu kedamaian. Bukan damai karena lo menang dari dia, tapi damai karena lo akhirnya menang dari diri lo sendiri. Lo udah bisa ngontrol perasaan lo. Lo udah bisa nahan diri buat nggak ke-trigger sama hal-hal kecil. Lo udah bisa ngelihat sesuatu tanpa harus bereaksi berlebihan. Dan yang paling penting, lo udah bisa nerima bahwa nggak semua orang akan ngerti niat baik lo. Dan itu nggak apa-apa. Dulu, setiap kali dia ngelakuin hal kecil yang nyakitin, lo langsung kepikiran berhari-hari. Lo muter ulang percakapan di kepala lo, nyalahin diri sendiri, nyoba ngerti dia dari segala sisi. Sekarang, lo cuma senyum, narik napas, dan bilang dalam hati, udah cukup. Lo udah nggak mau lagi buang waktu buat hal yang nggak ngasih ketenangan. Buat orang lain, mungkin kelihatan sepele. Tapi buat lo, itu pencapaian besar. Karena lo udah nggak bereaksi berdasarkan emosi, tapi berdasarkan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup lo jauh lebih luas daripada sekadar kisah cinta yang nggak sehat. Kesadaran bahwa yang lo cari bukan pembuktian tapi keseimbangan. Dan lucunya, justru di titik ini lo kelihatan makin menarik. Bukan karena lo pamer, bukan karena lo berusaha kelihatan kuat, tapi karena lo bener-bener udah tenang dari dalam. Ketenangan itu beda auranya. Dia bisa nembus tanpa lo harus ngomong apa-apa. Lo nggak lagi berusaha ngebuktiin diri lo ke dia, ke siapapun, bahkan ke dunia. Lo udah cukup dengan diri lo sendiri. Dia mungkin masih sibuk main drama kecil, nyoba nampilin kebahagiaan palsu, atau pura-pura nggak peduli sama lo. Tapi jauh di dalam hatinya dia tahu, lo udah menang. Lo udah nyelesain pertempuran yang bahkan dia belum mulai. Karena lo udah berhenti berperang di tempat yang nggak seharusnya lo pertahanin. Lo nggak perlu ngomong, lihat, gue udah berubah. Lo nggak perlu posting kalimat bijak buat nyindir dia. Lo nggak perlu ngebuktiin bahwa lo bisa lebih bahagia. Karena kemenangan sejati itu diam. Dia nggak butuh panggung. Dia cuma butuh ketenangan, dan sekarang, itu yang lo punya. Setiap kali lo ngelihat sesuatu yang dulu bisa bikin lo marah, lo cuma senyum kecil. Bukan karena lo lupa, tapi karena lo udah ngerti. Lo udah ngerti bahwa orang yang nyakitin lo dulu cuman ngelakuin yang mereka tahu. Dan kalaupun mereka nggak bisa berubah, itu udah bukan urusan lo lagi. Lo nggak lagi pengen dia ngerasa rugi kehilangan lo. Karena lo tahu orang yang bener-bener kehilangan bukan lo, tapi dia. Dia kehilangan cowok yang dulu sayang banget. Cowok yang dulu tulus, cowok yang dulu mau berjuang tanpa pamrih. Tapi sekarang cowok itu udah nggak ada di tempat yang sama. Dia udah naik level, dan justru itulah kemenangan lo yang sebenarnya. Lo nggak balas dendam, lo nggak nyakitin balik, lo nggak jatuhin harga diri siapapun. Lo cuma buktiin satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan lo nggak tergantung sama siapapun lagi. Lo sadar bahwa cinta sejati itu bukan tentang siapa yang lo kejar, tapi tentang siapa yang bikin lo berkembang. Dan kalau hubungan itu malah bikin lo kehilangan diri sendiri, berhenti adalah bentuk cinta juga. Cinta ke diri lo sendiri. Sekarang, lo udah sampai di fase dimana lo bisa bilang, gue nggak benci dia, gue cuma udah selesai. Kalimat sederhana yang nggak semua orang bisa ucapin dengan tenang. Karena buat bisa ngomong itu, lo harus ngelewatin rasa sakit, kecewa, dan kekecewaan yang panjang banget. Dan lo berhasil. Mungkin dia masih penasaran kenapa lo bisa setenang itu. Mungkin dia masih nyari cara buat bikin lo bereaksi lagi. Tapi lo udah nggak di permainan itu. Lo udah keluar dari lingkaran yang dulu ngebuat lo ngerasa kecil. Sekarang lo berdiri di tempat yang lebih tinggi. Bukan karena sombong, tapi karena lo akhirnya ngerti nilai diri lo sendiri. Lo nggak butuh lihat dia nyesel buat ngerasa menang. Lo nggak butuh validasi buat ngerasa berharga. Karena kemenangan sejati itu pas lo bisa lihat seseorang yang dulu nyakitin lo, dan lo udah nggak ngerasa apa-apa lagi.
Nggak ada dendam, nggak ada penyesalan, cuman rasa lega. Dan di situ lo sadar, lo udah sembuh. Lo udah menang, tanpa harus ngerusak siapapun, tanpa harus ngebales apapun. Cukup dengan lo bahagia, cukup dengan lo tenang, cukup dengan lo jadi versi terbaik dari diri lo. Itulah puncak dari semua perjalanan ini. Dari orang yang dulu terlalu peduli, jadi seseorang yang bisa ikhlas dan damai. Dari cowok yang dulu nunggu perubahan orang lain, jadi cowok yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan anehnya, justru di saat lo berhenti ngejar siapapun, hidup malah ngejar lo balik. Dengan kedamaian, kebahagiaan, dan orang-orang yang jauh lebih tulus. Itu bukan karma buat dia, tapi hadiah buat lo. Jadi nggak perlu balas dendam, nggak perlu ngebuktiin apa-apa. Karena sekarang lo udah tahu, diam lo, tenang lo, dan cara lo nerima semuanya. Itu sendiri udah bukti bahwa lo udah menang. Pada akhirnya, semua cerita selalu sampai di satu titik yang nggak bisa dihindari. Titik di mana seseorang baru sadar nilai lo. Ketika lo udah nggak di situ lagi, dia dulu punya banyak kesempatan buat ngerti siapa lo sebenarnya. Banyak momen kecil yang bisa jadi pengingat seberapa tulus lo pernah hadir di hidupnya. Tapi waktu itu dia terlalu sibuk ngerasa aman. Terlalu yakin kalau lo nggak akan pergi. Dia pikir perhatian lo itu hal yang biasa. Dia pikir kebaikan lo itu kewajiban, bukan pilihan. Sampai akhirnya semuanya berhenti. Sekarang lo nggak lagi di sana. Nggak lagi nyari kabar dia, nggak lagi ngucapin selamat pagi. Nggak lagi nanyain udah makan atau belum. Nggak lagi muncul tiap kali dia butuh tempat cerita. Dan di titik itu, barulah dia ngerasa hampa. Awalnya dia nyangka, dia bakal baik-baik aja tanpa lo. Dia pikir lo cuma salah satu dari banyak cowok yang bisa diganti kapan aja. Tapi seiring waktu dia mulai sadar, nggak semua cowok punya ketulusan kayak lo. Nggak semua cowok bisa denger tanpa ngejudge, bisa ngertiin tanpa diminta, bisa sabar walau sering disalahpahami. Dan semakin lo jauh, semakin dia keinget hal-hal kecil yang dulu dia anggap sepele. Suara lo yang tenang tiap kali dia panik. Cara lo bercanda buat nenangin suasana. Sikap lo yang nggak pernah maksa dia berubah, tapi pelan-pelan bikin dia pengen jadi versi dirinya yang lebih baik. Sekarang hal-hal itu nggak ada lagi. Yang tersisa cuma ruang kosong yang dia sendiri ciptain. Karena keegoisannya, karena ketidaksadarannya, karena rasa yakin palsu bahwa lo nggak akan pernah pergi. Dan ironisnya, justru di saat lo bener-bener lepas, di situ dia baru ngerasa kehilangan yang sesungguhnya. Bukan kehilangan cowok yang selalu ngejar, tapi kehilangan seseorang yang pernah tulus tanpa pamrih. Seseorang yang dulu selalu ada bahkan tanpa diminta. Seseorang yang cintanya nggak ribut tapi nyata. Dia mulai sadar bahwa bukan cowok keren atau populer yang bisa bikin dia tenang. Tapi justru lo, yang dulu dia remehin, yang dulu dia cuekin, yang dulu dia pikir bakal selalu nunggu. Sekarang dia lihat lo dari jauh. Bukan lagi cowok yang gelisah dan gampang goyah, tapi cowok yang matang, tenang, dan punya arah. Dan disitulah dia baru nyadar, lo bukan cuma cowok baik, lo itu kehilangan yang dia ciptain sendiri. Dia mungkin nyoba buat balik, dengan alasan yang terdengar manis, dengan nada yang seolah nyesel, dengan kata-kata kayak, aku baru sadar cuman kamu yang ngerti aku. Tapi lo udah beda. Lo udah nggak di fase dimana kata nyesel bisa ngegoyangin hati lo lagi. Karena lo tahu, nyesel datangnya selalu terlambat. Lo cuma senyum, bukan karena sombong, tapi karena lo udah ngerti. Nggak semua orang yang nyesel pantas dikasih kesempatan kedua. Kadang penyesalan itu cuma buat ngingetin bahwa lo pernah tulus di tempat yang salah. Dan sekarang lo udah nggak nyalahin siapapun. Lo nggak dendam, nggak ngerasa butuh pengakuan. Lo cuma bersyukur. Karena dari semua rasa sakit yang lo lewatin, lo belajar tentang satu hal penting, bahwa cinta sejati itu bukan tentang siapa yang paling lo perjuangin, tapi siapa yang tetap milih lo bahkan ketika lo nggak minta diperjuangin. Dia baru sadar siapa lo setelah lo nggak lagi di sana. Baru ngerti arti ketulusan setelah lo berhenti peduli. Baru ngerti makna kehilangan setelah lo lepas tanpa drama. Dan nggak ada hal yang lebih nyakitin buat seseorang selain sadar terlalu terlambat. Sekarang, lo jalan di hidup lo sendiri. Tenang, bahagia, tanpa beban. Lo nggak perlu ngelihat ke belakang buat ngerasa cukup. Karena lo tahu, yang udah lo kasih dulu bukan kesalahan, tapi bagian dari perjalanan. Lo udah kasih cinta terbaik versi lo dan itu cukup. Sementara dia akan terus dihadapkan sama bayangan lo. Setiap kali dia nemuin cowok baru, setiap kali dia ngerasa kecewa lagi,
Setiap kali dia sadar nggak ada yang bisa sehangat lo dulu, nama lo bakal muncul di kepalanya. Bukan karena lo masih di hatinya, tapi karena lo udah jadi tolak ukur yang nggak bisa diganti. Dan begitulah akhir cerita ini. Lo nggak perlu tepuk tangan, nggak perlu pengakuan, nggak perlu kemenangan yang diumumin ke siapapun. Karena lo udah dapet hal paling berharga, ketenangan. Lo udah buktiin bahwa ketika lo lepas dengan ikhlas, semesta bakal ganti semuanya dengan hal-hal yang lebih tulus, lebih tenang, dan lebih seimbang. Jadi biarin dia nyadar sesukanya, biarin dia nyesel sekeras-kerasnya. Itu bukan urusan lo lagi. Yang penting sekarang, lo udah ngerti. Cinta sejati itu nggak butuh dibalas, cukup dimengerti, dilepaskan, dan diikhlasin. Dan dari situ lo tahu, ketika lo berhenti peduli bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa lo udah cukup berjuang. Itu bukan akhir, itu awal dari versi terbaik lo yang sesungguhnya.